Kalau saya lihat perkembangan pelaku usaha industri kecil dan menengah UKM Provinsi Kepulauan Riau ini sudah sangat berkembang karena dari segi kita untuk produk lokal ini tidak hanya melihat dari segi rasa aja, tapi mutu, kualitas dari desain label dan kemasan. Nah, yang menjadi fokus perhatian kita adalah tentu di pemasaran, ya, jaringan pemasaran. Itu juga pemerintah sudah memfasilitasi, kami melihat ya sudah membantu pemasaran di swalayan-swalayan, ada di Indomaret, ada di Bintang 21, di toko-toko lah sudah dibantu oleh pemasaran. Tanjung Pinang dapat satu buah ikon, ya kan, katakanlah UMKM-nya yang bisa menjadi satu sosok seperti yang Ibu tadi, Gardiknya kan. Nah, ini bisa mendunia. Nah, ini yang kita harap dan kita tunggu-tunggu sebenarnya. Tapi konsistensi juga perlu dijaga. Nama saya Dika. Menurut saya hal yang perlu ditingkatkan dari produk lokal adalah inovasi, kualitas, dan strategi pemasaran. Banyak produk lokal yang sebenarnya memiliki kualitas lebih baik, tapi kurang dikenal karena promosi yang masih terbatas. Nah, pelaku UMKM juga perlu mengikuti perkembangan tren pasar agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Nama saya Dimas. Menurut saya produk lokal perlu meningkatkan kualitas produk, inovasi desain, dan kemasan agar lebih menarik. Selain itu, pemasaran melalui media sosial dan marketplace perlu diperkuat supaya produk lebih mudah dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam Dialog Tanjung Pinang Pagi hari ini Senin 20 Juli 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber yang sudah hadir di studio dengan mengangkat tema yaitu belanja produk lokal menggerakkan ekonomi daerah. Untuk membahas topik ini, kami mengundang narasumber yang akan memberikan pandangannya tentang mendorong ekonomi daerah bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Tanjung Pinang, Dr. Ade Angga, SIP MM, juga selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang. Kabar sehat pagi ini, Bang, ya? Alhamdulillah. Alhamdullah. Kabar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada pelaku usaha dan owner Black Garlic Sally, Ibu Saria Friza SAB MM, juga selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri. Kabar sehat pagi ini, Bu, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada pengamat ekonomi yang dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Kota Tanjung Pinang, Asosiat Prof. Dr. Satriadi SAP MSc. Kabar sehat pagi ini, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Dan ini sudah sering kali kita di sini, Bang, ya, untuk diskusi dengan topik yang sama ini, Bang. Benar. Baik pendengar, tema belanja produk lokal menggerakkan ekonomi daerah ini sangat penting karena di tengah berbagai tantangan ekonomi, produk lokal memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana mengembangkan potensi produk lokal di Kota Tanjung Pinang ini? Maka untuk mengawali diskusi pagi ini saya ke Ibu Sari, Bu, ya? Maaf, Bu. Selaku owner Sali Store, Bu, ya. Ini bagaimana Ibu melihat perkembangan UMKM di Kota Tanjung Pinang ini, Bu? Kalau saya lihat perkembangan pelaku usaha industri kecil dan menengah UKM Provinsi Kepulauan Riau ini sudah sangat berkembang karena dari segi kita untuk produk lokal ini tidak hanya melihat dari segi rasa aja, tapi mutu, kualitas dari desain label dan kemasan. Pas kebetulan saya juga Kabid Pemberdayaan Industri untuk meningkatkan inovasi-inovasi pelaku usaha IKM itu dari yang kecil hingga sampai bisa berkembang seperti masuknya ke produk-produk ini. Kita sudah masuk ke marketplace, ke Mustafa Center, The Sayur, Indomaret, dan kita juga pernah melakukan untuk ekspor, Pak. Kalau sejauh ini, Bu,
Ibu kan selaku owner Black Garlic Sally ini bergerak di bidang apa sih? Black Garlic Sally ini bawang putih tunggal lanang, Pak. Itu memang untuk kesehatan, memang bagus. Itu saya memang produksi sendiri, saya fermentasi itu sekitar 12 sampai 15 hari. Dan untuk semua legalitasnya sudah lengkap, Pak. Sejak tahun berapa itu, Bu ya? Saya sejak hampir 2 tahun lebih nih, Pak. Sudah berkembang. Awalnya Bu, kenapa jadi Owner. Black Garlic ini menjadi pilihan Ibu untuk Saya dikembangkan ini, Bu? sebelumnya memang saya jurusan administrasi bisnis, Pak. Saya dari SMA sudah suka jualan, Pak. Tapi itu memang saya jualan itu hanya ambil sebagai ini aja, sebagai reseller apa semua, jadi sebagai distributor, agen apa kayak gitu aja. Tapi pas kebetulan suami saya ini orang Surabaya, jadi saya coba buat di Tanjung Pinang. Ini cara proses produksinya, bagaimana ininya, saya kaji, dah apa semua. Memang kalau seandainya kita nggak bisa, maksudnya tidak pas yang kita untuk fermentasi itu akan rasanya ada pahit, habis itu keras apa semua. Jadi setelah itu penyebabnya nanti kalau mati lampu apa semua itu saya pelajari, Pak. Jadi akhirnya ternyata banyak masyarakat Kepri ini berbelanja Black Garlic ini di online. Setelah di online itu mereka merasakan yang saya buat itu berbeda, karena memang punya saya itu rasanya memang kayak asam Jawa, manis, habis itu agak kenyal-kenyal, Pak. Jadi akhirnya alhamdulillah sudah banyak dikenal orang. Black Garlic Sally ini. Sejak dari 2 tahun yang lalu, Bu ya? Iya. Kemudian Bu, mengapa nih Bu gerakan belanja produk lokal menjadi salah satu langkah penting Bu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Bu ya? Kalau Ibu juga kan selaku Kabid. Nah, itu bagaimana Bu menurut Ibu? Karena kalau kita belanja produk lokal ini bukan sekedar untuk membeli barang aja ya, Pak. Jadi juga bisa merupakan bentuk dukungan nyata kepada pelaku usaha IKM. Karena mereka ini juga perlu dukungan dari kita. Setelah mereka dapat setiap produk lokal yang dibeli akan membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha IKM itu sendiri. Tapi Ibu kan juga selaku pelaku usaha nih, Bu, ada ini Bu yang kendalanya gitu, Bu? Kalau untuk kendala saya maksudnya mewakili pelaku usaha IKM UKM di Provinsi Kepri ya, Pak. Memang banyak kendala, Pak, seperti untuk bahan baku. Itu kadang-kadang bahan baku susah didapatin ya, Pak ya. Habis itu kayak untuk desain kemasan. Memang saya di bidang pembiayaan industri, saya memegang untuk klinik kemasan itu memang di bawah saya, Pak. Tetapi mereka ini rata-rata ada juga yang membeli secara online, dan kita pun di klinik kemasan juga terbatas, Pak, dari segi untuk sarana prasarananya, habis itu untuk SDM-nya. Tapi walaupun seperti itu, semangat dan motivasi ibu-ibu pelaku usaha IKM ini memang luar biasa, Pak, untuk meningkatkan produk mereka. Oke, baik, Bu. Saya ke Ketua Kadin Kota Tanjung Pinang nih, Bang Ade Angga. Kalau dari Abang sendiri bagaimana Bang melihat kondisi UMKM dan pelaku usaha lokal nih di daerah kita, Bang? Iya, pertama tadi bagusnya kita sambil makan garlic tadi ya. Biar bagi-bagi biar enak garlic ya, baik. Baik, dari Kadin memandang begini. Pertama tentu kita fokus kepada produknya terlebih dahulu ya untuk UMKM ini. Produk bagus, rasanya enak, kemudian kemasannya sudah oke. Nah, kita kan ada klinik kemasan pemerintah ini. Terus juga betul tadi kata Ibu, pemesanan melalui online untuk packaging itu sekarang sudah murah-murah juga. Nah, yang menjadi fokus perhatian kita adalah tentu di pemasaran, ya, jaringan pemasaran. Itu juga pemerintah sudah memfasilitasi, kami melihat ya sudah membantu pemasaran di swalayan-swalayan. Ada di Indomaret, ada di Bintang 21, di toko-toko lah sudah dibantu oleh pemasaran. Nah, kemudian penting juga kita melihat bagaimana mengembangkan produk daerah ini di digitalisasi UMKM-nya gitu. Supaya bagaimana orang bisa mengakses produk tersebut secara digital. Tentu strategi promosi dari masing-masing produk pelaku-pelaku usaha ini juga harus dibuat sedemikian mungkin agar mudah, murah orang bisa mengakses
produk tersebut. Nah, yang dari Kadin memandang juga, makanya kebetulan saya juga kan di DPRD Kota Tanjung Pinang ya. Kami sekarang sedang merancang sebuah perda untuk kawasan industri. Ya, kawasan industri ini lebih kurang 1.100 hektar. Yang di dalamnya saya pesan betul kemarin kepada teman-teman, mesti ada kawasan sentral produksi untuk UMKM, untuk industri halal misalnya. Jadi selain UMKM yang di rumah-rumah, Tanjung Pinang juga punya sentral produksi yang bersifat industri meskipun skalanya kecil, itu di satu kawasan tertentu. Kenapa? Karena targetnya ini untuk produksi secara massal besar dan pemasarannya bukan hanya lokal tetapi juga untuk ekspor. Saya tadi sebelum kita masuk ke ruang ini saya katakan kemarin saya bantu ada salah satu produk bawang goreng, kita bantu perizinannya, kita bantu surat menyuratnya yang dia butuhkan. Mungkin ya biasalah kadang-kadang masyarakat agak awam terkait persen-persen tersebut. Nah, kita bantu, kita urus, dan bawang gorengnya itu sudah diekspor ke Singapura gitu. Nah, ini yang pendampingan ini yang pemerintah mestinya fokus lakukan, dan sebetulnya ya dari program-program pemerintah itu sudah banyak yang untuk membantu mendorong produksi-produksi UMKM ini. Nah, terakhir kita perlu juga membuat linkage ya antara produk UMKM ini dengan pariwisata. Ya, produk UMKM ini dengan pariwisata. Jadi fokus pariwisata itu bukan hanya mendatangkan turis baik lokal maupun internasional, tetapi juga fokus menglingkagekan antara turis tersebut dengan produk-produk UMKM ini. Contoh misalnya di provinsi sudah ada display di Dekranasda gitu ya, di tepi laut itu ya. Jadi kalau ada turis datang, dia bisa langsung datang ke itu. Atau mungkin juga ada produk-produk UMKM yang displaynya difasilitasi oleh pihak-pihak perhotelan. Nah, kalau kita ke kota-kota tertentu, misalnya pergi ke Jogja, di hari-hari tertentu itu pedagang-pedagang kaki lima boleh buka lapak di sekitar hotel, bahkan di halaman hotel, bahkan di parkiran. Itu program dari pemerintah daerah supaya memasarkan produk-produk UMKM ini. Nah, itu menglingkagekan antara pariwisata dengan UMKM ini juga penting, selain memfokuskan membantu mereka dari segi tadi produk tadi digitalisasi pemasaran, kemudian packaging dan lain-lain. Berarti itu merupakan peran dari Kadin juga Pak yang mendukung UMKM tadi Bang ya? Iya, kalau anggota Kadin pasti kita bantu. Pasti kita bantu untuk mempermudah membantu mereka, bukan hanya anggota Kadin ya, sebagai wakil rakyat juga kalau ada persoalan-persoalan kita bantu. Nah, selain permasalahan itu tadi dari segi packaging, kemudian bahan baku. Nah, bahan baku itu benar, kita nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya saya kemarin sampaikan tahu tempe saja itu bahan bakunya mahal. Kenapa? Harga dolar naik. Produk-produk tahu tempe itu bahan bakunya kedelai, dan kedelainya itu impor kita. Impor itu tergantung harganya dolar. Makanya tahu tempe mungkin makin tipis karena persoalan bahan baku tadi. Nah, ini juga harus kita, pemerintah misalnya ada program ya udah fokus pengadaan bahan baku untuk UMKM ya, selain sertifikasi halal dan lain-lain. Tapi sudah disampaikan mengenai dari Kadin ke pemerintah daerah? Sudah kita sampaikan, bahkan kalau di kita itu ada namanya di DPRD itu punya hak pokok-pokok pikiran ya, kita bantu anggaran dari alokasi-alokasi yang kita punya begitu untuk membantu semampu kita lah kepada produk-produk UMKM itu. UMKM itu ya. Kalau menurut Abang bagaimana Mas? Berapa besar sih pengaruh belanja masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ini? Wah, kalau Tanjung Pinang ini sangat bergantung pada belanja dari masyarakat, karena terus terang ya, nanti mungkin Profesor bisa nambahkan, Tanjung Pinang ini yang menopang ekonominya itu adalah diantaranya belanja ASN, P3K, pegawai-pegawai vertikal dan lain-lain. Ini sangat. Jadi apabila misalnya TPP turun saja, itu bisa berpengaruh terhadap kemampuan belanja. Karena kita penghasilan daerah PAD kita itu kan paling banyak dari jasa, dari pajak restoran, makan minum itu paling besar. Kemudian orang nonton itu kan masuk pajak hiburan 21.
XX1 itu, ke Miga Cuan, KF segala macam. Nah kalau itu turun, ya maka itu berpengaruh juga belanja ke sektor-sektor mikro seperti kedai kopi, UMKM dan lainnya. Ini sangat pengaruh. Jadi kalau misalnya daya beli masyarakat tinggi, ini akan menggerakkan perekonomian di Kota Tanjung Pinang. Tapi dampak efisiensi sekarang ini Pasti terasa. Pasti terasa, Pak. Pasti terasa. Oke. Baik, saya bergeser ke Bang Satriadi. Secara garis besar bagaimana nih Bang? Apa menilai peran gerakan belanja produk lokal nih Bang? Kalau berkaitan dengan perannya sangat membantu. Saya pikir mungkin tagline-nya yang belum dapat nih dari gerakan ini. Saya pikir mungkin dibuat 3B aja, beli, bangga, bantu. Jadi kita mulai saat ini membudayakan untuk membeli produk lokal, kemudian kita bangga akan produk lokal kita, dan niat kita adalah untuk membantu para UMKM lokal kita agar tetap hidup dan daya beli masyarakat kita tetap terjaga, sehingga ini akan menggerakkan roda perekonomian khususnya di Kota Tanjung Pinang. Nah itu yang mungkin yang dibutuhkan saat ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara dampaknya seperti apa, saya pikir dengan adanya gerakan ini sebenarnya menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan sebenarnya. Artinya kalau kita berbicara peluang ini nanti akan menjadi terobosan besar khususnya untuk membuka lapangan kerja, karena pasti orang akan berbondong-bondong membeli produk lokal. Nah nanti siapkah UMKM kita dengan banyaknya yang akan memesan produk kita? Nah itu kemudian nanti akan menjadi tantangan ketika banyaknya yang membeli, kualitas produk kita apakah bisa kita jaga. Kadang-kadang dengan banyaknya orang membeli, wah nggak tercover, akhirnya kualitas menurun, packaging nggak dipentingkan lagi, sehingga akhirnya orang first impressionnya atau pengalaman pertama yang dibeli produk itu akhirnya jadi buruk. Nah ini juga menjadi harus diantisipasi sebenarnya. Nah, ini makanya bisa menjadi peluang bagi UMKM, bisa juga menjadi tantangan bagi UMKM itu sendiri. Dan ini juga pastinya akan merubah perilaku konsumen masyarakat kita ya, yang mungkin notabene dulu bangga produk luar negeri, sekarang harus bangga produk dalam negeri. Nah, ini yang mungkin harus kalau kami mungkin di perguruan tinggi harus memberikan edukasi ini terhadap bagaimana kalau kita tuh bangga akan membeli produk lokal. Cuman kan persoalannya kalau di di kita ini lebih bangga produk luar ketimbang produk dalam negeri. Nah inilah yang mungkin kita harus ciptakan image branding yang bagaimana brandingnya nanti bisa mendunia. Ya kan, itu kan harapan kita semua. Jadi Tanjung Pinang dapat satu buah ikon, ya kan, katakanlah UMKM-nya yang bisa menjadi satu sosok seperti yang Ibu tadi gardiknya kan. Nah ini bisa mendunia. Nah ini yang kita harap dan kita tunggu-tunggu sebenarnya. Tapi konsistensi juga perlu dijaga. Nah itu. Kemudian ini sebenarnya keuntungan juga bagi pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang, artinya dengan adanya gerakan ini nantinya bisa meningkatkan PAD harusnya, ya kan, karena nanti orang akan banyak membeli produk-produk di dalam daerah sendiri, ya kan. Nah tapi apakah Pemda sendiri menangkap peluangnya, ini kan perlu juga kita ketahui strategi kedepannya yang dilakukan apa saja. Apakah nanti hanya cukup dengan dilakukannya program pendampingan, karena kita harus ingat juga apakah memang Tanjung Pinang ini masyarakat umumnya memang kalau untuk berdagang UMKM itu udah menjadi ciri khas tradisi dan budayanya. Nah ini juga menjadi tantangan. Balik lagi kearifan lokal kita yang dulunya mungkin katakanlah lebih sering melautnya ketimbang berdagangnya. Nah ini yang mungkin harus diperhatikan juga ciri khasnya ini. Akhirnya nanti kita dapat satu titik temu bahwasanya memang ketika kita paksakan orang yang tidak biasa berdagang dipaksa untuk berdagang, akhirnya nanti menjadi satu program yang sia-sia. Nah ini mungkin harus ditangkap juga dari pemerintah kita agar tidak memaksakan satu kehendak, tetapi mungkin lebih melihat peluang yang lebih besarnya itu seperti apa. Kalau saya bilang menciptakan sebuah circle yang mana di situ circle-nya saling menguntungkan, di situ nanti ada peran yang berdagang, ada peran yang mungkin sebagai menyediakan bahan pokoknya,
Kemudian ada yang pihak yang mendistribusikannya. Nah, ini yang harus dibuat satu circle sehingga circle ini bisa dijaga dan bisa bermanfaat untuk Kota Tanjung Pinang. Itu Bang. Kemudian Bang, bagaimana Bang tadi untuk menyikapi mungkin dari kacamata perguruan tinggi nih Bang untuk kalau generasi muda ini kan mungkin gengsi Bang untuk, dengan bangga produk luar, tapi kita lebih mencintai produk lokal itu bagaimana tuh Bang dari itu Bang? Salah satu caranya adalah ini yang kita sering sampaikan, menjaga kualitas produknya dan kualitas pelayanannya. Orang akan beli ketika produknya bagus dan memang sesuai dengan apa yang diinginkan. Satu, pelayanannya juga cepat. Ini kadang-kadang kita pengen beli yang kita inginkan, tapi kualitas produknya tuh hari ini bagus, besok beli lagi udah kurang, besok beli lagi bagus lagi. Nah, ini tidak stabil, tidak konsisten. Ini yang harus memang dijaga oleh para UMKM kita. Kemudian kadang-kadang kan mungkin lagi bad mood ketika ngelayan customer. Nah, ini juga kalau kita sebagai penjual ya kan, mau dalam kondisi apapun, itu kan namanya pembeli adalah raja. Tentu harus kita layan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga sama perilakunya. Katakanlah nanti ada turis mau beli dagangan apa semua, cuman karena lagi kurang moodnya ya kan, akhirnya ngelayan pun tidak maksimal. Ini juga orang kan kesan pertamanya juga malas mau beli. Nah, itu juga harus dijaga. Saya pikir dua hal ini memang poin penting agar generasi itu kalau memang dia mau kita jaga, ya perhatikan dua hal itu, karena memang mereka butuh attentionnya, perhatiannya. Kalau nggak diperhatikan, mereka udah malas. Itu yang saya alami kalau di dalam proses pembelajaran dan pengajaran juga. Nah, ini pengalaman juga nih bagi para UMKM. Kalau udah memang mereka udah nggak serak, mereka udah nggak mau lagi datang. Nah, itu yang mungkin harus dijaga. Oke, baik. Kemudian tadi kan dari Bang Angga juga bahwasannya dari Dewan membuat perda nih Bang untuk kawasan industri yang sekitar 1.100 hektar tadi Bang ya. Untuk ditempatkan juga UMKM di situ, itu bagaimana kalau menurut? Wah, saya dukung betul tuh kalau ada perda tuh, itu bagus sekali ya. Artinya kalau ketika ada kebijakan yang memang mensupport ada kawasan industri nantinya, itu kan sebenarnya peluang besar. Nah, peluang ini apakah bisa kita tangkap atau tidak, atau orang lain yang menangkapnya nanti? Nah, ini yang mungkin harus juga kita lihat nih, pemerintah daerah harus pandai memainkan perannya dan harus memang mengeksekusinya dengan matang, karena kan tidak mungkin legislator membuat sesuatu itu tanpa ada dasar, tanpa ada kajiannya. Saya pikir inilah peluang yang mungkin harus ditangkap, dan tinggal cara mengeksekusinya nanti seperti apa, itu yang kita tunggu. Jangan hanya sekedar wacana saja, ya nantinya yang peluang ini udah dibiarkan begitu saja dan akhirnya orang lain yang menangkap peluang ini. Itu yang kita tidak harapkan. Itu Bang. Oke, baik Bang Satriadi, saya ke Bu Sali nih. Bagaimana Ibu kalau melihat tadi yang dari wakil rakyat di Kota Tanjung Pinang ini membentuk perda untuk kawasan industri menempatkan UMKM itu ya? Sangat setuju Pak. Sangat setuju tuh. Kemudian Bu, bagi pelaku usaha sendiri bagaimana persiapannya Bu untuk menangkap peluang ini seperti yang disampaikan? Betul juga kata Pak pengamat ekonomi tadi, kalau untuk pelaku usaha IKM itu memang kita nggak bisa memaksa ya Pak, karena memang dari segi kualitas memang kita harus jaga. Pengalaman saya sewaktu di Mustafa Center ya Pak, Mustafa Center itu kan yang mempunyai orang pusat perbelanjaan terbesar di Singapura ya Pak. Jadi saya sudah pengalaman di situ. Kemarin pernah juga pelaku usaha IKM meletakkan produknya di sana. Pada saat untuk tester memang enak Pak. Pas saat mau dijual itu rasanya berbeda. Ya mungkin tergantung mood juga, bener juga. Mungkin apa aja kelahi sama suaminya atau gimana, mungkin rasanya udah nggak enak kan kita nggak tahu ya Pak ya. Itu memang iya Pak. Jadi memang suka berbeda ini kualitasnya dengan mutunya juga. Itu kebanyakan rata-rata di lapangan seperti itu. Dan kita juga Melayu, orang Melayu ini kan juga identiknya males. Pas sudah nanti ini jualan nih, hari ini jualan, besok laku, banyak laku, besok semangat, udah nggak semangat Pak, semangat, pas besok udah nggak ada laku, udah down lagi. Jadi memang kita memang harus kasih motivasi untuk mereka terus-terusan. Cuman ya kalau kita kasih pendampingan terus, motivasi terus, kalau tidak hanya dari diri kita sendiri kan agak susah juga kan Pak.
Itu dia. Kebanyakan rata-rata seperti itu, Ya, Pak. mungkin pesannya itu Bu, mungkin kan kepada pelaku usaha itu bagaimana itu Bu, supaya walaupun lagi kondisinya tidak stabil tapi tetap semangat, itu bagaimana pendampingan dari Ibu, kan juga dari Disperindak Kepri itu bagaimana? Ya, ayolah kita maju sama-sama untuk produk pelaku usaha IKM ini biar bisa dikenal sama orang gitu kan. Kalau seandainya hari pertama nggak laku, itu wajar itu, karena saya kayak saya nih sendiri ya, sebagai Black Garlic Sali, saya itu memang awal-awal kita untuk proses untuk mengenali untuk orang ini agak susah, agak sulit. Apalagi rasa lidah kan berbeda kan, tidak ini ada yang nggak suka nih black garlic gitu kan, ternyata pas udah rasa enak. Kenapa? Karena dia tahu manfaatnya apa untuk kesehatan apa semua itu. Jadi makin lama orang kenal ya, kita sering-sering promosi, Pak. Sering-sering promosi, saya promosi di TikTok, di Facebook, di Instagram, itu memang selalu harus kita ulang-ulangin, Pak. Walaupun produk kita sudah masuk di swalayan, tetap diri kita sendirilah yang mempromosikan, bukan dari swalayannya itu. Swalayan kan hanya perantara, Pak. Perantara untuk kita supaya produk kita laku, tapi diri kita lah sebagai owner, kan rata-rata ini kan pelaku usaha IKM ini sama owner, Pak. Cuma mereka nggak paham, belum tahu bagaimana cara pemasarannya. Ya tapi ya kita sendiri ya, dari media sosial semua, dari mulut ke mulut. Ya itu untuk meningkatkannya, Pak. Tapi dari kita sendiri ada memang program itu Bu ya, dari Disperindak untuk melakukan pelatihan itu Bu ya? Kalau di Disperindak sendiri, Pak, kita memang untuk anggaran semua memang kita nggak ada. Anggaran kan nggak ada. Tapi saya dari Klinik Kemasan, memang saya dengan tim saya memang selalu melakukan pembinaan untuk pelaku usaha IKM, pendampingan, baik itu nanti di universitas ada KKN atau kita siap membantu mereka. Kalau memang mereka ada untuk pelaku usaha IKM UKM, kami siap turun, Pak, untuk membimbing mereka untuk pelaku usaha IKM dari segi dari desain labelnya, dari NIB-nya kita urusin semua, Pak, sampai jadi. Kalau mereka nanti juga mau melakukan untuk konten untuk TikTok semua, itu bisa kita ajarin, Pak. Ada pendampingan juga Bu ya? Sebenarnya nggak ada anggaran, cuman karena saya sebagai pelaku usaha IKM tergerak sendiri, Pak, hati saya. Jadi termotivasi untuk supaya mereka tuh juga maju. Saya bisa. Kenapa mereka nggak bisa? Jadi memang dari diri saya sendiri, Pak. Memang saya ini. Oke, baik Bu Sari dan juga Bang Angga dan Bang Satri, kita tahan setidaknya, mungkin nanti kita akan bergabung bersama para pendengar, akan memberikan saran masukannya dengan topik kita, dengan belanja produk lokal menggerakkan ekonomi daerah. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Londe, kamu pula. Oke, silakan Tok Londe. Selamat pagi Bapak narasumber, Ibu narasumber. Memang kalau pembualan pada pagi hari ini dari narasumber, memang telinga kita yang mendengar cukup lantas ke kiri dan ke kanan, bahkan termasuk dalam pemikiran. Tapi halnya pemerintah tidak dapat menyiapkan apa yang dibutuhkan UKM itu sendiri. Contohnya bawang putih, Tanjung Pinang tidak ada. Ibu itu bangga sekali dia membuat bawang putih itu dimasak, dijual ke luar negeri atau di kota lain. Tetapi kalau memang bawang putih tidak masuk, misalnya ibu tadi itu juga gagal. Tanjung Pinang, orang rumah saya sejak tahun 80 jual epo-epo. Epo-epo itu, Pak, kalau tidak ada itu bahan bakunya dari Medan atau dari Pekanbaru, itu tidak ada bisa epo-epo yang dari umbi-umbian itu tadi. Nah, ini pemerintah, seharusnya DPR tadi itu harus menyiapkan lahan untuk orang bertani. Jangan aja UKM saja, tetapi di mana lahan bisa nanam keledai, di mana bisa nanam bawang, di mana itu udah bisa menghidup ikan laut supaya bikin kerupuk. Ini yang paling penting sekali. Tapi kalau mendengar dari narasumber tadi, hanya masuk kiri, keluar kanan aja kami mendengar. Ini sebenarnya teori ini masyarakat juga tahu teori seperti ini, tapi mendapat bahan baku itu tadi sulit sekali di Tanjung Pinang. Untuk ini, mari Kadin ataupun pengamat ekonomi atau ibu pengusaha tadi, mari kita bersama-sama supaya dapat apa yang dijual ke UKM itu bisa turis dari luar negeri makan. Selama ini kami melihat
turis dari luar negeri itu jarang makan di daerah di pelabuhan itu. Jarang dia makan tempe, jarang dia makan opak-opak. Tetapi ini harus kita jalani supaya semua turis lokal ataupun dari luar negeri bisa merasa masakan UKM itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe di Kampung Bulang di belakang Tok Londe. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang Febri. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber yang berbahagia. Pagi Pak Sony. Temanya belanja produk lokal dan meningkatkan ekonomi daerah, Pak ya. Iya benar Pak. Latar belakangnya belanja produk lokal nih apa nih, masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas kan gitu. Masyarakat kita ini ada menengah ke bawah, menengah ke atas. Kalau bicara masalah menengah ke atas mungkin dia kebutuhannya garlic dulu, samping-sampingan kan. Kalau yang menengah ke bawah ini kan kebutuhannya sekarang ini kan minyak makan, beras. Ini sekarang menjerit nih masyarakat nih Pak. Masyarakat mengharapkan minyak kita itu harus standby terus di Bulog. Ternyata saya ini termasuk pelakunya Pak. Sudah 1 bulan lebih di Bulog itu yang tempat penyimpanan barang-barang pemerintah itu ternyata tak ada minyaknya, yang ada berasnya aja. Ini gimana nih? Padahal membantu sekali untuk kebutuhan masyarakat kita nih kan, minyak kita yang harganya 15.000. Kalaupun ada, itu harganya 19.000, itu yang terjadi inflasi. Nah, kemudian saya lihat di media sosial, di Sprindak Provinsi Kepri mengawasi dengan asisten. Itu bukan menyelesaikan masalah. Dengan mengawasi ini apakah tersedia sekarang kebutuhan itu tadi? Ini yang menjadi pemikiran kami, Pak. Nah, itu bicara masalah kebutuhan itu tadi. Kebutuhannya sekarang kita ini menjerit dengan itu tadi, Pak. Tolong dipikirkan. Yang kedua, kita bicara masalah peningkatan ekonomi daerah. Kita lihat, saya kalau jalan-jalan ke Matahari udah tutup. Sebelum ke Matahari, depan toko buah jembatan tuh ada pasar dibangun, tak ada orang jualan. Pasar Puan Rama, orang tak mau jualan situ. Ekonomi kita nih mati, Pak. Nah, ini gimana solusinya nih Pak, Bapak-bapak narasumber, supaya wadah-wadah itu tuh terisi semua. Itu artinya masyarakat kan tak mau berdagang, rugi gitu. Dan ini tolong dipikirkan juga Pak, itu masalah utamanya Pak. Masalah utamanya yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana ekonomi kita ini betul-betul hidup. Tanda-tandanya itu tadi, pusat perbelanjaannya ramai, ini sepi. Nah, ini tak ada solusinya sepertinya, sudah lama gitu. Jadi saya minta, saya selaku masyarakat yang sering turun ke lapangan, ini jadi masalah yang harus bapak-bapak pikirkan, karena bapak-bapak ini kan sudah mempunyai power untuk mikir. Kalau kami ini masyarakat tak duduk situ Pak, kami cuma memberikan masukan agar kehidupan kami ini betul-betul nyaman gitu, dengan gaji kami tetap tapi harga stabil, termasuk ikan-ikan itu Pak. Ikan-ikan itu kita daerah penghasil, tapi nelayan jualnya 10.000 sekilo. Jual pertama, jual kedua naik 2.000, sampai ke jual tempat kami yang ke-20 naik jadi 20.000. Nah, ini harus diatur juga Pak, bagaimana pemerintah harus hadir. Ini sepertinya dibiarkan begitu, ada pembiaran gitu. Jadi tolonglah kami masyarakat ini bagaimana bisa menikmati harga yang betul-betul murah, bukan merugikan nelayan, tidak. Harga murah dan terjangkau. Kemudian masalah garlic itu kan bukan kebutuhan pokok kami, itu kebutuhan orang menengah ke atas. Memang meningkatkan perekonomian, ekspor, termasuk makanan laut itu, yang sotong dan gonggong kering itu kami yang menengah ke bawah tak sanggup beli itu, harganya mahal. Itu sumbangannya ke PDRB, saya tahu tuh ada sumbangan. Tapi tolonglah pikirkan kami yang menengah ke bawah ini bagaimana bisa terpenuhi. Itu aja Pak Ade Angga dan Bapak dari Stipol, Profesor Doktor dan Ibu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Pramuka. Di belakang Pak Sony, apakah sudah ada penelpon selanjutnya? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
Oh, terputus. Mungkin bisa langsung ditanggapi ini, Bu. Dari Bu, bisa ditanggapi, Bu, terkait dengan pendapat tadi, Bu. Oh, yang tadi. Makasih, Pak. Yang untuk Pak Laude ya, Iya, untuk Tok Londe. Tok Londe. Tok Londe. Tok Londe di Kampung Bulang. Tok Londe. Kalau untuk masalah bahan baku, Wah, sebentar Bu, kita tahan sebentar Bu ya. Kita akan menerima penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Halo, Pak. Halo, Pak. Selamat pagi para narasumber semua. Selamat Saya pagi. Maman dari Insinyur Stami Tanjung Pinang. Silakan Pak Sarman. Saya ingin menanyakan apa sih definisi daripada produk lokal yang dimaksud pada topik kita pagi ini kan? Karena kalau saya lihat produk lokal kita tuh tidak ada. Yang ada mungkin hanya mencontoh dibuat di lokal gitu. Jadi kan dalam hal ini juga tadi dinyatakan juga bahwa bahan baku. Nah, di sini juga tidak hadir narasumber yang membidangi bahan baku tersebut. Contoh tadi kayak misalnya kedelai harus import, ikan juga tidak ada yang membidangi ini, jadi tidak hadir, tidak lengkap gitu. Jadi kalau kita membahas masalah produk lokal tadi ini kan kita harus apa sih yang memotivasi masyarakat untuk selalu beli? Karena kalau hanya sifatnya sesaat, bagaimana perputaran ekonomi itu akan berputar lancar gitu. Contoh seperti minyak goreng gitu kan. Minyak goreng itu kan hari-hari kita butuh. Katakan satu orang itu butuhnya per 2 hari. Kali sekian orang. Nah, kalau produk lokalnya tidak ada, apa yang mau dibeli? Bagaimana perputarannya? Nah, ini yang harus dipikirkan oleh para narasumber semuanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarman di Insinyur Stami. Di belakang Pak Sarman. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, dengan Bapak. Dengan Bapak Untung nih Pak, di Batu Lapan Pak. Ya, silakan Pak Untung. Pak, ini kami saran saja Pak ya, untuk Ibu Disperindak yang mewakili Disperindak Provinsi Kepri, mungkin terkait dengan ekonomi Pak ya, masalah produk-produk lokal Pak ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu bahwa dengan keterbatasan anggaran dan mungkin juga nggak ada anggaran, Dinas Perindak Provinsi sudah memberikan motivasi kepada pelaku usaha seperti tadi kemasan, ada klinik kemasan, desain label segala macam, bahkan diurus legalitasnya segala macam. Itu sangat membantu untuk pelaku usaha Pak ya, khususnya di Tanjung Pinang, pada umumnya seluruh Kepri kalau bisa Pak. Karena salah satu contoh Pak ya, kalau selama ini kan kalau orang mau buat klinik kemasan ini kan memang terbatas ya, mungkin ke Disperindak ya, dalam hal ini klinik kemasan. Nah, saya rasa kalau itu disupport anggaran, terus ya bantu masyarakat untuk membuat klinik kemasan itu, saya rasa terbantu dan harga yang terjangkau, pelaku usaha itu akan tertarik Pak. Begitu mereka tertarik membuat ke sana, mohon maaf mungkin bisa jadi salah satu PAD untuk Provinsi Kepri. Katakanlah seperti ini, yang tadinya saya beli bungkus sebuah usaha saya dengan harga 5.000, mungkin dengan Disperindak yang dalam hal ini klinik kemasan bisa 1.000 atau 2.000, kan bisa membantu PAD Provinsi Kepri. Cuman karena dengan keterbatasan anggaran, akhirnya ya dari Disperindak Kepri ya sukarela mungkin menyemangati, mungkin merangkul pelaku usaha sehingga ya berjalan mungkin belum maksimal. Jadi saran saya sebagai pelaku usaha mungkin disupport anggaran juga gitu, dari Disperindak Provinsi, dari dalam hal ini mungkin Dewan Perwakilan Rakyatnya menyupport anggaran bagaimana merangkul pada usaha semua Pak, usaha di Kepri ini. Karena gini Pak, kita sama-sama lihat banyak wisatawan luar itu seperti ke Lagoy, seperti ke Batam, seperti ke Tanjung Pinang. Mereka ini kalau bawa oleh-oleh ya maunya kemasannya yang bagus, yang menarik, dan dengan mungkin rasanya juga
bagus gitu Pak. Jadi itu akan mendongkrak ekonomi kita sebenarnya sih Pak. Karena banyak pengusaha nih kalau saya lihat yang bagus rasanya, cuman karena karena bungkusnya nggak menarik, jadi para wisatawan itu kurang berminat. Jadi saran dari kami, karena kami pelaku usaha ini ya ditingkatkan lagi seperti anggaran untuk untuk membuat kemasannya. Karena iya Pak, karena saya lihat tadi penyampaian dari Ibu tuh nggak ada anggarannya gitu. Jadi sukarela gitu kan, kasihan mereka. Ya memang pemerintahan bekerja memang ya untuk masyarakat, Okay. Cuman kan kalau sukarela kan kasihan juga. Jadi Baik. Pak, saran saya seperti itu aja Pak. Terima kasih. Mungkin juga bagi Pak Ketua Kadin Kota Tanjung Pinang mungkin bisa juga sampaikan Pak Gubernur, karena kan juga mungkin kenal Iya. untuk menyebut anggaran tersebut. Terima Siap. kasih Bapak. Selamat Siap, pagi. Pak. Terima kasih Pak Untung di kilometer 8 di belakang Pak Untung. Terputus. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Silakan. Pak narasumber dan Pak narasumber, satu aja. Sebetulnya kalau kita amati, kalau saya ngamati ya, perekonomian di Tanjung Pinang sudah bagus lah ya. Tapi yang tak bagusnya itu tempat menjual ekonomi itu. Seperti pasar kita itu yang tak bagusnya, itu aja lah. Kalau barang saya rasa banyak, cuma kalau barang lokal itu seperti ubi itu cari kompok itu susah karena tanah tak sesuai, jadi tak sesuai tanahnya itu aja. Jadi minta itu aja lah, tempatnya itu diperbaiki dengan bagus sehingga kita nyaman. Tidak menarik, Pak. Honda berkeliaran, nah ya ini Honda berkeliaran pagi-pagi udah penuh semua. Susah nak cakap. Tolonglah pemerintah tinjau kembali itu pasar yang miliaran itu tak digunakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim di Jalan Bali. Mungkin langsung ditanggapi Bu Sari. Baik, saya akan menanggapi Tok Londe ya. Iya. Untuk masalah bahan baku ya. Kalau untuk masalah bahan baku itu seperti tadi keledek apa benar itu dia ada tusinya masing-masing ya Pak ya, mungkin di bagian pertanian. Jadi mungkin kita ini di Sprinta ini kan tidak di bagian itu. Kalau untuk bawang putih tunggal lanang sendiri, kemarin saya udah pernah mencoba untuk menanam di Tanjung Pinang, tapi nggak jadi, karena mungkin daerahnya berbeda mungkin ya Pak ya, dengan di daerah Jawa dengan di kita gitu. Tekstur kan. tanah itu ya? Tekstur tanahnya itu sudah saya coba tapi nggak berhasil gitu kan. Dan itu untuk Pak Sony, untuk masalah minyak kita, kebetulan saya ini bukan di bidang untuk dagri ya Pak, itu nanti saya menjelaskannya takut salah penyampaian. Benar Pak Kadin, mungkin Pak Kadin lah yang nanti yang bisa menjelaskannya. Kalau untuk masalah Pak Sarman itu, apa sih definisi produk lokal? Produk lokal itu merupakan barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha di suatu daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik berupa bahan baku, tenaga kerja, keterampilan budaya maupun kearifan lokal sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Kalau Pak Ahmadi itu saran untuk kemasan ya tadi ya. Iya. Untuk Pak Untung di Libat keterbatasan anggaran tadi. Bu. Oh, keterbatasan anggaran itu ya. Keterbatasan anggaran itu memang kita ini Pak hanya bisa untuk kemasan itu, label dan kemasan hanya di Tanjung Pinang dan Bintan. Karena kita keterbatasan anggaran. Tetapi dari dinas terkait di kabupaten kota itu bisa juga kita layani, langsung menghubungi tim saya Pak. Jadi melalui WA pun bisa. Kita melalui WA, jadi nanti kalau ada instansi yang datang ke Tanjung Pinang itu nanti kita layani, kita desainkan apa untuk label, untuk kemasan. Nanti kalau udah selesai nanti mereka ambil lagi Pak. Dan gitu kemarin kita juga sudah berbicara waktu itu, kadis saya masih Pak Aris Faryandi, Pak Ujeng. Kita memang menganukan untuk alat Pak. Ternyata untuk alat yang kemasan yang bagus itu ternyata anggarannya tidak hanya ratusan juta Pak, tapi mau 1 M itu udah kita itu memang untuk kemasan yang bagus memang itu. Jadi memang kita tuh kesulitan. Jadi untuk sementara ini kita memang menggunakan hanya printer Pak. Untuk printer, untuk alat-alat itu memang terbatas kita itu ini.
Oke, mungkin dari Pak Kasim, mungkin dari Pak Kadin nih Pak. Baik, terima kasih. Banyak nih ya, Tok Londe, Pak Soni, Pak Sarman, Pak Untung, dan terakhir sahabat kami ini Ayahanda Kasim. Sama-sama di koperasi dulu Pak, kita di Dewan Koperasi Indonesia. Baik, secara umum saya sampaikan, pertama ini pertanyaan tentu saja keresahan-keresahan kita semua lah. Apa yang menjadi keresahan bapak-bapak penanya tadi itu juga menjadi keresahan kita juga. Cuma karena ini topiknya kita membahas produk lokal dan penguatan ekonomi, maka beberapa pertanyaan tadi kami tidak bisa jawab di sini karena itu akan memakan waktu yang sangat banyak ya. Contoh misalnya minyak kita itu kendalanya di distribusi logistiknya Pak, dari Batam ke sini, itu akan kita bahas di tema-tema lain. Kendala-kendala bukan hanya minyak kita, berbagai produk sekarang untuk masuk ke Tanjung Pinang itu mengalami kendala besar Pak, karena pengawasan dari pemerintah, bea cukai. Kita ini secara geografis daerah kepulauan, lebih dekat ke Singapura, lebih dekat ke Malaysia, yang barangnya lebih murah masuk dari sana, kalau dari Jawa itu lebih banyak. Nah, persoalan-persoalan ini banyak. Belum lagi kalau dikatakan produk lokal itu apa sih misalnya kan, ya produk lokal kita sederhanakan saja, apa saja yang diproduksi di lokal gitu. Nah, kendala kita kan di bahan baku, kita bukan daerah penghasil ya. Hampir seluruh produk pertanian itu saja kita bawa dari luar. Cabai keriting misalnya lebih murah dari Medan misalnya. Kalau kita tanam sendiri dengan biaya segala macam tanah, tekstur dan segala macam itu sulit Pak, biayanya lebih murah. Sekarang solusinya bagaimana meminimalisir dan meng-cut off biaya distribusi logistik, itu yang harus difikirkan. Saya ini kan di Kadin, saya juga di bawah saya itu pengusaha-pengusaha juga yang berusaha, yang sebetulnya keluhan itu banyak sekali gitu, yang tidak mungkin juga saya sampaikan keluhan itu di sini, dari segi perizinan, dari segi bahan baku, dari segi distribusi logistik, itu kita banyak. Cuma kita nggak boleh menyerah. Saya sampaikan ke kawan-kawan itu, ke teman-teman para pengusaha di bawah Kadin itu, kita nggak boleh menyerah. Apapun kondisi ekonomi sekarang ini kita hadapi, apapun perizinan kita urus, kita lengkapi persyaratan. Yang penting ini jalan untuk menghidupkan perekonomian di kota Tanjung Pinang. Nah, Pak Untung tadi kemasan ya. Kemasan ini memang ini harus disupport ya. Harus disupport dari segi packaging. Orang nggak akan mungkin beli kalau packagingnya nggak menarik. Bahkan di beberapa produk, gara-gara packagingnya bagus, rasanya biasa saja, orang membeli. Kan gitu, karena yang terdisplay itu nampak bagus. Nah, saya kira pemerintah ini catatan bagi kami. Mungkin setelah ini kami akan berkoordinasi ke Disperindak Kota Tanjung Pinang, bagaimana penganggaran ini akan kita usahakan untuk kita nambah di bagian packaging. Saya Pak sebagai Wakil Ketua DPRD itu membantu masyarakat ini. Misalnya tahun ini kita ada program pengadaan alat masak, mixer, kompor, dan lain-lain itu, tetapi karena dari segi aturan lebih mudah menggunakan DTSN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, maka kita alokasikan itu ke dinas sosial gitu, karena penerimanya jelas. Karena pemerintah ini kalau mau berbuat juga harus didasarkan aturan-aturan yang jelas. Nih kalau ada penerima bantuan, kategorinya apa, kemudian secara prosedur boleh nggak. Nah, maka kita taruh ini justru di dinas sosial, karena apa, dinas sosial kita ada data namanya DTSN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Kalau dia sudah masuk ke data itu, kita mau kasih bantuan itu aman dari segi aturan hukum dan lain-lain. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Sebagai Kadin, berbagai macam keluhan-keluhan pengusaha yang di bawah Kadin itu ya samalah yang bapak-bapak tadi keluhkan, itu sama semua, tapi ya kita hadapilah. Nah, syukur-syukur pertanyaan tadi nggak ada yang mengenai modal kan, padahal sekarang juga kendala pelaku-pelaku UMKM ini di permodalan gitu. Nah, yang sering kita juga bantu salurkan ke pihak-pihak perbankan, kira-kira begitu. Kalau lokasi rehab tadi Bang, dari Pak Kasim, lokasi untuk di rehab pasar ya. Pasar. Nah, Pak Kasim, waduh ini sekarang memang anggaran kita efisiensi nih. Pak Kasim, memang sekarang ini untuk bertahan saja sudah cukup lah ya, sudah bagus begitu. Maka Pak Kasim, saya ini merasa ya Tanjung Pinang ini ekonominya, saya harus katakan ya, ekonominya kita ini sedang melambat
sedang tidak baik-baik saja, maka perlu ada terobosan-terobosan baru. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah, karena Pak Wali Kota dan Pak Wakil juga sekarang sedang membangun kota ini dengan keadaan ekonomi yang sangat terbatas, dana transfer daerah itu turunnya luar biasa. Jadi posisi kita ini sekarang adalah posisi bertahan untuk mempertahankan perekonomian kita. Maka saya mendorong ya kita harus ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Mas, kita terobos, harus kita berani gitu. Maka kemarin saya sampaikan di STIE di perguruan tingginya Prof ini, kita sudah, kalau dulu orang Tanjung Pinang itu gagap bicara tentang kawasan industri, karena kita nggak mungkin seperti Batam, kita nggak mungkin seperti saya katakan udah ini kita harus terobos gitu. Kita ada lahan FTZ lebih dari 2.000 hektar yang sekarang terdiam begitu saja. Kita ada pelabuhan di Tanjung Moco yang hari ini terdiam begitu saja gitu. Lahannya sekian ribu hektar. Nah, kenapa sudah kita terobos? Batam itu sekarang lahan komersilnya sudah sangat sedikit sekali. Ya, sudah kita manfaatkan yang ada ini, tapi tentu tidak bisa hanya lahan yang tidak siap, yang mati begitu saja. Tentu harus ada penyiapan lahan, penyiapan listriknya, penyiapan sanitasi, penyiapan air bersihnya, segala macam. Ya, pemerintah terobos itu, saya yakin dan percaya. Nah, kita ini kan punya teman-teman yang bergerak di kawasan industri. Saya kemarin Tanjung Pinang dengan salah satu pemilik kawasan industri Batam yang terbesar di kota Batam. Dia bilang, Bang, carikan lahan kita bangun di Tanjung Pinang. Karena apa? Potensi. Karena kepemilikan lahan di Tanjung Pinang itu berbeda dengan Batam. Kita ini hak milik gitu. Jadi pengusaha itu lebih firm. Nah, cuma kendala kita ketersediaan lahan, akses dan pelabuhan logistik. Nah, ini tentu dalam dalam sesi diskusi yang berbeda ya. Tapi saya harus katakan ya kita tetap harus optimis lah membangun kota Tanjung Pinang ini. Gitu. Baik Bang Aga, mungkin bisa dirangkum nih Bang. Iya, udah banyak kali dijawab sama Pak Kadin kita ini. Jadi kalau saya ngelihat memang mungkin berkaitan dengan kemitraan. Nah, sekarang ini kan juga pemerintah lagi gencar-gencarnya menyiapkan koperasi merah putih. Harusnya ini juga menjadi satu peluang sebenarnya untuk mengatasi masalah nanti stok barang itu. Nah, koperasi merah putih bisa digerakkan di sana. Nah, tapi apakah nanti bisa terkait harga bisa bersaing? Nah, itu juga nanti akan kita lihat nantinya bagaimana pergerakan daripada koperasi merah putih itu dalam menyiapkan stok-stok yang mungkin jadi bahan baku yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Kemudian memang saya melihat fasilitas yang dibangun oleh pemerintah yang tersedia, ada yang dibangun mungkin secara kajian awalnya itu baik apa semua, tapi begitu pelaksananya rupanya tidak sesuai dengan apa yang di dokumen. Nah, ini mungkin butuh evaluasi. Jadi beberapa mungkin yang sudah dibangun ditinggalkan. Nah, harusnya kan ini sebenarnya yang sudah dibangun ini dengan anggaran yang miliaran dapat dimanfaatkan. Nah, ini yang mungkin butuh didiskusikan juga. Tadi berkaitan juga dengan yang TCC banyak yang sudah tutup semua. Ini kan sebenarnya berkaitan dengan kebijakan daripada TCC itu sendiri. Maka butuh didudukkan pemerintah kita, ya kan, duduk sama yang punya, kemudian duduk sama pengusahanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Karena semacam manapun intervensi yang bisa dilakukan tidak bisa mengintervensi untuk orang berjualan di sana, kan begitu. Pemerintah hanya bisa menjadi penengah saja, ya kan. Nah, itu keterbatasan daripada pemerintah. Dan tadi kalau berbicara saran yang disampaikan, ya itulah memang yang memang ingin dilakukan, tapi memang berkaitan dengan masalah anggaran, biaya, kemudian tadi berkaitan dengan saluran distribusi yang menjadi kendala kita, itu juga semua memang sebenarnya sudah kita coba udah didiskusikan, sudah mau dieksekusi, cuman memang pasti nanti akan mentok juga. Mentoknya itu karena ada beberapa kebijakan itu bukan wewenang daripada pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang. Nah, itu yang mungkin harus kalau saya bilang sih memang kalau untuk mendudukkannya ini pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang, provinsi, bahkan sampai pusat
terutama berkaitan dengan kawasan FTZ kita itu sendiri. Kita kan FTZ kan masih setengah-setengah nih. Nah, kalau mau di fullkan saja Tanjung Pinang nih jadi kawasan FTZ, sehingga nih memang nanti untuk betul-betul mensupport daripada apa yang menjadi kebijakan para legislator kita ya kan, dalam rangka untuk membangun kawasan industri. Nah, kalau tidak nanti ya selamanya orang mau mensuplai ya kan, terkait masalah rantai pasok, ini akan menjadi kendala yang tidak akan menjadi menjadi terselesaikan. Nah, ini yang butuh memang ya kewenangan kita dan kelegoan kita sebagai pimpinan daerah nantinya dalam rangka untuk menyatukan, untuk menegosiasikan terkait perkembangan ini. Dan saya pikir masyarakat juga harus mensupport ya kan apa yang sudah dicita-citakan oleh pemerintah daerah kita, kemudian terus bahu-membahu, tidak hanya mengkritisi saja, tetapi memang kita juga butuh aksinya juga, aksi nyata. Nah, kami memang dari perguruan tinggi saja berkaitan dengan masalah pendampingan, nah kita juga punya keterbatasan, dalam artian kita udah mendapatkan dana hibah, kita salurkan ke masyarakat, bahkan kita sampai bantu buat pelatihan, bantu barang, tapi kan itu tidak bisa setiap hari, setiap saat. Nah, butuh kemandirian juga daripada masyarakat. Maka daripada itu juga kita pengen masyarakat yang sudah diberikan bantuan untuk bisa menjadi lebih mandiri lagi. Jadi tidak hanya bergantung kepada pemberian ataupun fasilitasi dari pemerintah saja. Dan itu harapan memang bukan hanya harapan dari kami, saya pikir harapan dari pemerintah daerah juga pengen masyarakatnya mandiri secara ekonomi, mandiri secara keseluruhan. Itu mungkin, Bang. Oke, baik, terima kasih Bang Satri. Kita juga di penghujung waktu nih Bu, pesannya apa nih Bu terkait dengan diskusi kita pagi ini Bu? Pesan saya untuk masyarakat Provinsi Kepri itu, mari kita jadikan belanja produk lokal sebagai gaya hidup. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga ikut membantu pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, serta menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Satu produk lokal yang kita beli hari ini dapat menjadi harapan bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Oke, baik, terima kasih Bu Sari. Mungkin dari Bang Angga nih selaku Ketua Kadin dan juga Wakil Ketua DPRD. Baik, selaku Ketua Kadin ya kita tetap harus optimis lah membantu perekonomian di Kota Tanjung Pinang ini, apapun kendala kita hadapi karena kondisi ekonomi memang lagi sulit sekarang, dan sebagai wakil rakyat saya juga akan mendorong pemerintah terus memfasilitasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan ya dari segi distribusi bahan, dari segi packaging dan lain-lain. Kira itu Mas. Oke, baik, terima kasih. Dari Bang Satriadi. Oke, pesan saya, ayo kita galakkan gerakan 3B ya, belanja produk dalam negeri, produk lokal, kemudian bangga produk lokal, dan kita bantu masyarakat lokal kita. Oke, baik, terima kasih Bang Satriadi sudah hadir di studio RRI Tanjung Pinang ya, dan juga terima kasih Bang Angga terima dan Bu kasih Sari. Terima kasih banyak. Ya.